berbicara masalah demokrasi, peran dari mahasiswa khususnya ketika berbicara masalah kembara hari ini, mengawal demokrasinya dalam segi apa sih? Ya. Salah sedikit kita melangkah justru itu akan membuat fatal sebuah lembaga. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bawaslu, kembali lagi bersama saya Andre Gustian Fajar di acara Ngopi, Ngobrol Pemilu bersama Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Begini sahabat Bawaslu, di hari-hari kemarin, di episode-episode kemarin kita sudah membahas terkait dengan apa tugas tupoksi daripada Bawaslu. Karena kemarin kita fokus di ruang-ruang internal. Kemarin sudah ada Pak Ketua, sudah ada Kordip kebetulan. Untuk hari ini kita akan kedatangan narsum yang berbeda. Nah, ini kan akan menjadi sesuatu yang baru bagi Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Karena apa? Karena berbicara Bawaslu bukan hanya milik sekedar internal Bawaslu saja, tapi milik masyarakat. Salah satunya adalah narsum hari ini yang akan mengisi di kegiatan episode podcast yang amat sangat nantinya keren sekali. Begitu sahabat-sahabat Bawaslu. Sebelum dilanjut, saya ingatkan dulu tetap stay tune di YouTube-nya Bawaslu Kabupaten Bandung Barat dan juga di follow di media-media sosialnya baik itu Twitter, Facebook dan juga Instagram Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Oke, begini sahabat Bawaslu. Di berbagai perkembangan untuk hari ini karena sekarang sudah beda zaman ya. Zamannya sudah zaman digital. Nah, otomatis ketika berbicara masalah zaman digital, kita pun harus pintar dan siapa saja sih yang melek digital gitu kan. Untuk berbicara masalah kinerja dan sosialisasi yang berhubungan dengan Bawaslu, baik itu berbicara masalah keilmuan demokrasi ataupun kepemiluan secara terkhusus. Nah, kebetulan di zaman sekarang itu sudah masuk ke zaman milenial. Oleh karena itu, di podcast hari ini kita menghadirkan narasumber milenial, yaitu seorang mahasiswa yang masih aktif. Kalau bahasa kerennya aktivis sih, gitu kan. Aktivis katanya gitu. Bukan berbadan tipis, tapi aktivis yang selalu bisa berkontribusi di suatu lembaga, suatu organisasi apapun, dan salah satunya mengawal demokrasi di Indonesia ini, gitu kan. Nah, oke, hari ini kita kedatangan Ketua Dewan Pengurus Pusat, yaitu Dulur Denny. Nah, beliau ini salah satu alumni SKPP Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, sahabat Bawaslu. Makanya kita sudah tidak canggung lagi nih, Pak Ketua. Kan, ini Pak Ketua Dewan Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Kabupaten Bandung Barat. Jadi perlu diketahui oleh sahabat Bawaslu bahwa ada suatu organisasi yang berbicara masalah primordial khususnya di Kabupaten Bandung Barat, yaitu salah satunya adalah Keluarga Mahasiswa Kabupaten Bandung Barat. Ingin lebih jauh, saksikan terus podcast, stay tune dan juga jangan lupa subscribe, oke? Gitu kan. Nah, ini kebetulan sahabat Bawaslu sudah hadir dulu ketua dari Keluarga Mahasiswa Kabupaten Bandung Barat. Boleh diperkenalkan dulu ke sahabat Bawaslu supaya lebih dekat, lebih kenal, lebih suasana menyimak obrolannya lebih enak gitu. Pak Ketua. Ya, silakan Pak Ketua. Ini acara sangat luar biasa sekali ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu untuk Bawaslu Kabupaten Bandung Barat karena telah berkenan untuk mengundang dari unsur mahasiswa untuk memberikan saran pandang atau bahkan beberapa hal yang nantinya akan kita bicarakan di acara ngopi. Dan sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Andre nih sebagai host yang dari tadi menggebu-gebu. Gaya mahasiswanya masih ada ternyata. Sekalipun udah berkepala dua. Saya masih mahasiswa. Siap. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Denny Permana, selaku Ketua Dewan Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Kabupaten Bandung Barat yang kebetulan saat ini alhamdulillah masih berstatus mahasiswa, berjuang untuk mencapai satu titik puncak yang paripurna, yaitu kelulusan. Yaitu mudah-mudahan segera. Jadi kelulusan itu adalah puncak paripurna ya? Tidak, karena puncak yang paling paripurna itu adalah kehidupan yang senyatanya. Nah, kira-kira itu. Jadi begini sahabat Bawaslu, kalau ngobrol dengan seorang mahasiswa, saya juga suka terbawa emosi pada saat dulu jadi mahasiswa, tambah lagi ini aktivis ya gitu. Jadi kelihatan ya kalau bicara seorang aktivis, wah amat sangat keren gitu. Ya dilanjut mungkin untuk biodatanya Pak Ketua ini asal dari Bandung Barat, dari mana? Gitu. Oh iya, secara biodata memang saya asli USA.
Ya. Orang Saguling asli. Oh, orang Saguling. Ya, bukan United States Amerika, Iya, bukan gitu. Tapi memang USA orang Saguling asli versi Siap. Sunda begitu. Jadi masuk di Kecamatan Saguling ya? Di Kecamatan Saguling. Berarti masih Bandung Barat kan? Bandung Barat Oke, jelas itu. siap. Bandung Barat Pride gitu. Siap. Kemudian untuk universitas alhamdulillah sekarang masih mengenyam pendidikan di UIN Bandung. Semester akhir, nggak perlu disebutkan semester berapanya, yang jelas semester akhir lah. Biasanya kalau berbicara masalah semester akhir ini pikirannya agak melayang. Iya. Semester akhirnya apakah memang mau jadi mahasiswa apa dikatakannya? Abadi. Mahasiswa abadi atau seperti apa? Tapi janganlah, Ya, janganlah. itu tergantung perspektif lah Iya. kira-kira seperti itu. Tapi kalau aktivis berbicara masalah abadinya sih sebetulnya multitafsir gitu. Ya, betul. Kang Denny kan abadi juga nggak apa-apa, Iya. karena beliau aktif gitu, aktif di organisasi. Yang jelas abadinya bukan dalam hal kita harus selamanya di kampus, yang jelas kita abadi dalam hal pengabdian kira-kira Iya, itu. betul. Khususnya mengawal demokrasi Betul. di Indonesia dan khususnya terlebih itu di Kabupaten Bandung Barat. Kira-kira seperti itu. Betul. Jadi begitu, sahabat Bawaslu. Ini Kang Denny, beliau berasal dari Kecamatan Saguling dan untuk hari ini beliau diamanati sebagai Ketua Dewan Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Kabupaten Bandung Barat. Jadi sahabat-sahabat Bawaslu, kalau berbicara masalah mahasiswa yang di Kabupaten Bandung Barat, boleh nanti ngobrol-ngobrol sama Kang Denny ya. Iya, Gitu ya Kang Denny ya. betul. Ya, begini sebetulnya Kang Denny. Kenapa di hari ini mungkin Bawaslu Bandung Barat mengundang dari unsur mahasiswa, salah satunya berbicara masalah pemuda ya. Iya. Ya mahasiswa pemuda lah kan gitu. Ketika berbicara masalah proses pengawalan demokrasi. Karena di hari ini kita berbicara masalah perkembangan digital dan dirasa yang amat sangat justru intens mengawal perkembangan media baik itu bentuk digital dan sebagainya yaitu kaum milenial. Ya, betul sekali. Kalau saya lihat kan dari pengguna Instagram, dari pengguna Twitter, gitu. Ya kalau Facebook lah oke, masih masuk ya gitu kan kalangan ya orang tua dan sebagainya. Betul. Nah, kalau di IG kayak di YouTube kan gitu ya, itu kalangan milenial. Ya, betul. Salah satunya kebanyakan itu seorang mahasiswa. Ya. Karena memang sudah banyak mempunyai inspirasi ya sehingga tinggal mengaplikatifkan. Ya, betul. Nah, mungkin hari ini amat sangat perlu ketika Bawaslu Kabupaten Bandung Barat mengundang, mengobrol, sharing bersama dengan mahasiswa berbicara masalah perkembangan demokrasi di Indonesia, terkhusus di Bawaslu di Kabupaten Bandung Barat gitu kan. Karena melihat di tahun ini sudah sedikit lagi nih menjelang proses tahapan. Ya, betul. Ya kalau udah mulai panas soalnya. Nah, itulah. Pasti kehangatan terkait dengan masalah kontestasi politik itu sudah mulai berkembang. Betul. Nah, dan dirasa Bawaslu butuh nih bekerja sama ataupun nanti di sharing-sharing kayak ilmunya buat ke sahabat Bawaslu khususnya ke masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Berbicara masalah pengetahuan, berbicara masalah demokrasi, kepemiluan, baik itu pencegahan dan sebagainya lah gitu kan. Karena ya amat sangat perlu dan itu perlu sosialisasi yang amat sangat panjang gitu. Nah, mungkin kalau berbicara demokrasi menurut Kang Denny, demokrasi di Indonesia itu seperti apa sih? Dan berbicara masalah demokrasi, peran dari mahasiswa khususnya ketika berbicara masalah Kembara hari ini mengawal demokrasinya dalam segi apa sih gitu kan. Nah, mungkin Kang Denny bisa sharing gitu kan hal-hal yang memang sudah dilakukan oleh Kembara terkait dengan mengawal demokrasi ini. Karena kan berbicara masalah demokrasi ini kan demokrasi itu merupakan apa ya? Semacam kalau misalkan didefinisikan demokrasi itu adalah semua demokrasi, yang namanya demokrasi, semua hak dan kewajiban itu adalah milik masyarakat. Betul. Gitu kan? Betul. Tidak ada beda kan? Tidak beda dan sebagainya. Nah, itu mungkin Kang Denny sebagai mahasiswa punya pandangan lain berbicara masalah demokrasi. Mungkin seperti apa gitu. Oke. Siap, ini pertanyaan awal tapi udah mulai memantik. Nah, membuat situasi ini lebih panas begitu. Walaupun agak memutar-mutar saya ngobrol. Karena kalau ngobrol sama mahasiswa agak nervous saya. Ya biasa itu. Karena kalau dulunya aktivis pasti bahasanya itu pasti retoris gitu ya. Aduh, ngeri. Jadi begini, kalau misalkan membicarakan tentang demokrasi dalam pandangan mahasiswa, tentu ini kita tidak lepas daripada salah satu tokoh gitu ya. Itu memang kita semua pasti tahu bahwa ada yang disebut dengan Abraham Lincoln kan. Karena memang beliaulah
yang pertama kali mencetuskan nama demokrasi itu sendiri. Yang memang hari ini kita tahu bahwa demokrasi ini adalah sebuah sistem pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Bahwa kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat kan? Betul, tangan rakyat dan tangan kiri kan. Gitu ya. Tangan kiri. Jadi saya refleks, jadi angkat tangan. Soalnya angkat tangan tangan kiri kan begitu. Lalu kemudian gini. Demokrasi itu kan senantiasa berjalan dari masa ke masa itu melalui proses yang begitu panjang. Tidak misalkan demokrasi yang kita lihat hari ini kan gitu, segala sesuatunya memang sudah mulai rapi lah, khususnya di Indonesia itu sendiri. Kalau misalkan kita ketahui bahwa dulu dari tahun 1920 ketika ada penjajahan dari kolonial Belanda lalu kemudian Jepang masuk ke era Bung Karno atau kita ketahui bahwa itu adalah era Orde Lama kan gitu. Wajah demokrasi seperti apa di era Bung Karno kan gitu, bahwa Bung Karno pertama kali yang menggaung-gaungkan bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, negara yang memang harus mengedepankan asas kerakyatan kan gitu. Jadi jangan sampai bahwa negara ini harus menjadi negara yang otoritarian atau segala sesuatunya harus terpaku terhadap satu pimpinan negara hingga kemudian mengkebiri hak-hak rakyat untuk bersuara kan gitu. Ya seiring berjalannya waktu sangat begitu panjang ya, karena memang di era Bung Karno dulu terjadi proses pergolakan internal ya, termasuk ngomongin politik kan itu lumayan cukup ramai. Ada 3 kekuatan besar dulu itu dari PNI lalu kemudian PKI dan dari partai yang berbasis agama kan begitu. Itu kan lumayan cukup ramai. Salah satu sosok aktivis yang muncul dulu kan itu di era Bung Karno ada Suhokgi kan gitu tentu jadi panutan mahasiswa kan gitu. Kalau misalkan bicara tentang Suhokgi, ngomongin tentang demokrasi yang lantang mengkritik pemerintah ketika memang pemerintah itu luar daripada koridor yang seharusnya dilakukan, terkhusus membicarakan tentang demokrasi itu sendiri. Meletus di tahun 99 kan begitu. 98 itu di era Orde Baru. Orde Baru ya. Karena sudah sekian lama Indonesia dipimpin oleh satu yang memangku kekuasaan. Itu tak perlu kita sebutkan bahwa ya itu bapak kita semua kan, itu bapak pembangunan kan gitu, yang memang banyak memunculkan stigmatisasi di masyarakat bahwa demokrasi ya telah mati kan gitu, karena memang segala sesuatunya itu diatur oleh pemerintah secara utuh kan, hingga kemudian kebebasan demokrasi yang seharusnya itu ada di tangan masyarakat itu tidak terlalu bebas kan gitu. Nah itu kan yang senantiasa kalau misalkan di dunia mahasiswa yang sering kali dibicarakan tentang independensi mahasiswa, ngomongin tentang demokrasi, ngomongin tentang perjuangan mahasiswa, yaitu rame-ramenya di tahun 98 kan begitu. Lalu masuk lagi karena memang udah lumayan vakum nih, mahasiswa tidak ada gerakan kan gitu. Gerakan-gerakannya pun ya mungkin hanya sebatas untuk kepentingan kelompoknya saja, bukan atas dasar kepentingan secara umum membicarakan tentang kenegaraan, tapi hanya sebatas kepentingan sektoral untuk kelompok. Tapi kemarin di tahun 2019 kan itu rame-rame lagi Omnibus Law, lalu kemudian RKUHP, mahasiswa sudah lumayan terbangkitkan lagi, kurang lebih sekitar 20 tahun berarti mahasiswa baru kembali menggeliat kan gitu, dari sekian lama dulu telah berjuang untuk memperjuangkan reformasi di Republik ini kan gitu. 2019, 2020 rame lagi itu perihal bukan Omnibus Law, tapi yang 2009 itu RKUHP dan RUU KPK. Betul. Jadi 2020 ya itu yang amat sangat memanas itu ya sangat panas sekali. Sampai kalau saya lihat di media-media massa kan itu amat sangat sungguh masif beritanya kan gitu, dari mulai yang datang langsung ke Senayan gitu, ada yang di wilayah masing-masing gitu kan. Karena memang kalau saya lihat setiap kali ada kebijakan-kebijakan yang dirasa itu tidak pas terhadap masyarakat, justru yang paling menggaungkan hal utama itu adalah mahasiswa. Betul sekali. Makanya berkesinambungan dengan tadi di awal bahwa dirasa Bawaslu juga perlu menjalin komunikasi yang amat masif dengan mahasiswa. Karena biasanya seorang mahasiswa itu menjadi garda terdepan. Betul. Kalau tadi dikatakan oleh Kang Denny kan gitu ya, Kang Denny. Panggilannya lebih
pas kalau di kembar apa sih? Dulur. Oh dulur kan? Karena tidak ada strata yang memisahkan dari kader satu terhadap kader yang lainnya. Iya, Jadi betul, panggilannya betul. dulur-dulur. Jadi kalau di Bawaslu itu sahabat, kalau di Kembara misalkan dulur. di Kembara dulur. Ya oke, saya sekali-kali pakai sahabat Bawaslu, sekali-kali pakai dulur. Oke, berarti saya panggil ke Pak Hos ini sebagai sahabat Andre kan? Iya betul. Ya boleh lah gitu. Jadi betul gitu tadi kalau dilihat dari perjalanan historis demokrasi gitu dan sebagainya, memang yang paling militan mengawal demokrasi itu adalah mahasiswa dan pemuda sebetulnya kan gitu. Ya kalau tadi lihat mungkin dari segi apa yang tadi dikatakan oleh Kang Denny, bentuk real yang dilakukan oleh Kembar hari ini mengawal demokrasi di Bandung Barat itu seperti apa sih? Iya. Pertama gini, secara tanggung jawab sosial mahasiswa itu kan agent of change, social control, iron stock, guardian of value, moral force dan lain-lain kan begitu. Itu tentunya banyak perspektif lah. Lalu kemudian membicarakan tentang peran mahasiswa dalam mengawal demokrasi, tentu itu sudah menjadi satu keniscayaan, sudah menjadi satu keharusan. Karena memang tidak ada kemewahan terakhir selain daripada idealisme kan itu katakan Malaka. Nah, makanya di sini Kembara sangat menjunjung tinggi nilai-nilai idealisme karena memang kalau misalkan Kembara sudah terjerambab pada urusan-urusan yang sifatnya politik praktis, itu dirasa akan dengan begitu mudah organisasi ini tergoyahkan karena memang kita tahu bahwa yang namanya politik itu kan dinamis kan tapi gitu. Makanya tapi nggak hanya lagi pakai seragam Kembaran idealismenya ditahan enggak kan? Enggak. Saya berharap jangan berbicara idealisme itu tinggi ketika pakai alma mater begitu. Betul. Ketika tidak pakai alma mater pun idealisme itu menjadi ciri harus khas tetap ada begitu ya. Mahasiswa yang mempunyai nalar intelektual yang betul. cukup kuat kan gitu. Selagi kita hidup di negara demokrasi, idealisme berarti harus kita kedepankan karena mau tidak mau yang menjadi quality control kita terhadap stakeholder kalau misalkan bukan mahasiswa ataupun pemuda ya siapa lagi kan begitu. Makanya kalau misalkan tadi ada pertanyaan tentang bentuk real Kembara ini khususnya di Kabupaten Bandung Barat dalam hal demokrasi ini seperti apa, tentu Kembara banyak melakukan berbagai hal. Salah satunya ya kita banyak berkolaborasi tentunya dengan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat karena perlu saya tegaskan untuk sahabat Bawaslu dimanapun berada yang hari ini mungkin nonton podcast yang sedang kita laksanakan, bahwa Bawaslu Kabupaten Bandung Barat sangat merangkul mahasiswa gitu, sangat merangkul kaum muda khususnya yang ada di Kabupaten Bandung Barat karena bisa dikatakan bahwa Kembara ini menjadi salah satu organisasi kedaerahan yang berasal dari Kabupaten Bandung Barat yang kader-kadernya pun tersebar gitu. Ada di beberapa kabupaten kota, ada Kota Bandung, Cimahi, dan yang lainnya ada yang dari Tasikmalaya kemarin baru ikut bergabung dengan Kembara. Oh jadi bisa ya? Ya bisa itu bisa masuk Kembara karena memang kita punya satu tujuan yang sama bahwa kita organisasi kedaerahan, kalian silahkan melancong di luar sejauh mungkin. Nanti kalian akan kembali terhadap Bandung Barat dan itu yang menjadi tujuan kita bersama khususnya Kembara. Jadi begitu. Ketika berbicara masalah Kembara bukan hanya berbicara masalah skup Bandung Barat saja. Betul sekali. Tapi itu mempunyai tanggung jawab lebih. Ya. Itu kan menjadi poin plus sahabat Bawaslu ketika hari ini beliau ada di meja podcast ini kan gitu, bahwa sosialisasi terkait masalah Bawaslu itu bisa tersebarkan betul. Ya, apa saja yang dilakukan kinerja dari teman-teman Kembara ini. Oh dulur Kembara, saya lupa tuh dulur Kembara. Tadi kan ketika berbicara masalah demokrasi secara global, melihat daripada perkembangan secara historis. Tadi kan amat sangat semangat nih Pak Ketua ketika berbicara masalah perkembangan demokrasi dari masa zaman Orde Lama, Orde Baru sampai hari ini gitu ya. Yang dikatakan hari ini adalah zaman reformasi. Reformasi daripada hasil 98 kan itu ya. Nah, kalau dilihat di hari ini kan banyak sekali muncul lembaga-lembaga yang memang seolah berbicara masalah pengawalan demokrasi yang unsurnya muncul dari lembaga pemerintah. Yang mungkin salah satunya ada KPU, ada juga Bawaslu yang hari ini gitu kan itu mempunyai tugas dan wewenang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu berbicara masalah pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu. Yang dirasa itu sebuah bentuk proses pengawalan demokrasi. Nah, menurut Kang Denny, ketika berbicara tadi perkembangan demokrasi dari zaman Orde Baru sampai Orde Lama dan di hari ini ketika ada Bawaslu, seolah ada perkembangan yang signifikan tidak? Ketika lembaga negara, salah satunya Bawaslu, ini ada di tengah-tengah kita kan gitu. Di tengah-tengah kita ada
kalau berbicara masalah bahasa ngobrolnya, efek sampingnya seperti apa gitu, Ta? Dampak berarti ya. Nah itu, jadi saya suka lupa gitu. Dampak dari Bawaslu apakah sudah pas nggak dari tujuan Bawaslu, seperti apa pandangan dulur-dulur dari Kembara itu seperti apa? Ketika melihat perkembangan dari kemarin pemilu ya, pemilu tahun 2019 betul. Ada Bawaslu dan hari ini mungkin sudah berjalan 2019, 2020, 2021 udah 3 tahun lebih lah kan gitu. Gimana ini gitu kan? Apakah ada pergerakan yang signifikan, dampaknya positif atau seperti apa menurut Kang Denny berbicara Bawaslu ini? Siap. Berarti sebelum masuk ke pertanyaan ketiga itu tadi pertanyaan kedua sebenarnya belum dijawab ya. Tadi pertanyaan yang kedua itu kan mengenai bentuk konkret yang dilakukan Kembara dalam mengawal demokrasi khususnya di Bandung Barat. Jadi kalau misalkan kita flashback ke beberapa tahun yang lalu, karena memang Kembara secara usia itu sudah 17 tahun, mohon maaf, sudah 15 tahun. Kemarin kita Milangkala yang ke-15, itu kan lumayan cukup panjang nih perjalanan Kembara dalam hal mengawal demokrasi. Cuman setahu saya, karena memang saya juga baru kalau misalkan menghitung keaktifan baru 5 tahun gitu, 5 tahun di Kembara. Nah, flashback di tahun 2019 itu kan banyak Kembara nih yang terlibat dalam hal pengawalan demokrasi, baik itu dari unsur Bawaslu atau bahkan KPU. Ada yang menjadi penyelenggaranya, ada yang menjadi pengawasnya kan begitu. Tapi untuk Kembara sendiri yang memang kemarin juga kita tahu bahwa Kembara ini berkolaborasi nih dengan Bawaslu, salah satunya ada ikut di pemantauan gitu ya. Jadi jelas ini mengawal demokrasi, proses demokrasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Tentu kalau misalkan berbicara tentang perjalanan demokrasi di Bandung Barat pun penuh dengan warna begitu, penuh dengan drama kan gitu, penuh dengan pasti seperti itu. Karena memang gitu. Saya secara pribadi pun ikut mengawal terhadap proses demokrasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat dan semakin hari semakin baik gitu ya. Betul. Karena Bandung Barat dulu ada di tahun 2000, terbentuk di tahun 2007, Kembara pun sama terbentuk di tahun 2007. Jadi secara usia antara Kembara dengan Kabupaten Bandung Barat pun tidak berbeda jauh, malah Milangkalanya lebih dulu Kembara gitu daripada Kabupaten Bandung Barat. Bukan satu keanehan, tapi itu kan kesepakatan daripada ada Perda dan Perbuk. Tapi memang betul ya kalau tadi apa yang dikatakan oleh Dulur Denny gitu, ketika berbicara masalah bentuk real, kalau toh memang itu sudah menjadi hal yang dirasa itu bentuk real, ketika berbicara masalah kita ikut langsung mengawal demokrasi, baik itu ketika masuk dalam dunia, ikut dalam bagian dari penyelenggara pemilu, ataukah misalkan di luar dan sebagainya, berbentuk dengan berbicara masalah organisasi, kan ada program kegiatan dan sebagainya. Karena kalau pernah saya dengar ada statement dari salah satu pimpinan Bawaslu RI itu berbicara masalah bahwa yang namanya proses politik relasinya yaitu adalah peserta dan juga masyarakat. Iya, betul. Relasinya kan ada peserta dan masyarakat. Berarti kalau peserta ya parpol. Terus masyarakat. Masyarakat kan termasuk unsur semua itu masuk. Baik itu kalangan pemuda, mahasiswa, baik itu santri, masyarakat umum dan sebagainya lah gitu kan. Nah, itu memang itu sudah menjadi tanggung jawab kita, karena saya juga ketika berbicara pengawasan, kalau toh hanya mengandalkan penyelenggara Bawaslu saja, bagi saya masih amat kurang bisa maksimal. Betul. Karena masyarakat pun banyak dan itu harus bisa ikut mengawal. Kalau toh memang betul-betul ingin pemilu yang yang mencapai maksimal baik, itu pun harus ada keikutsertaan masyarakat secara sepenuhnya kan gitu. Baik nanti berbicara masalah pelanggaran money politik dan sebagainya. Ya kita kan terbatas ya. Betul. Kalau pengawas hanya punya 2 mata kan, tapi kalau misalkan masyarakat ikut, itu kan jadi banyak mata. Betul. Makanya saya sangat apresiasi sekali kalau misalkan tadi Kang Denny dari dulur Kembara sudah melakukan hal itu. Betul. Begitu Kang Denny. Kemudian gini, ada salah satu sahabat Andre itu ya mengenai proses Kembara selama mengawal demokrasi di Kabupaten Bandung Barat khususnya, karena memang kemarin juga kita banyak melakukan sebuah kajian-kajian mengenai tentang demokrasi. Kemarin kita mengangkat sebuah tema tentang mengawal peran generasi muda
dalam mengawal demokrasi di era digital. Kebetulan yang menjadi narsumnya juga itu Bu Loli, yang pimpinan Bawaslu Provinsi Jawa Barat, yang memang berkenan hadir juga datang ke sekretariat. Beliau adalah pimpinan kita dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Beliau itu Kordip Humas. Iya. Makanya dia sangat senang sekali ketika misalkan harus berbaur dengan pemuda, dengan mahasiswa. Ketika kita berkomunikasi pun beliau langsung responsif kan gitu. Betul. Lalu gini, selain daripada itu, peran generasi muda khususnya mahasiswa untuk senantiasa menjaga nilai-nilai demokrasi itu tidak hanya selesai pada ucapan kalimat saja. Karena memang tentu kalau ngomongin demokrasi ini prosesnya sangat begitu panjang. Kita tidak hanya selesai dalam ruang-ruang diskusi saja, tapi memang harus ada ruang-ruang aplikatifnya, kira-kira seperti itu. Betul. Lalu kemudian tadi masuk ke pertanyaan ketiga mengenai dampak begitu yang ditimbulkan ketika misalkan Bawaslu yang berkolaborasi dengan mahasiswa kan gitu, khususnya program-program apa saja ini yang dicanangkan kan gitu. Jadi kalau misalkan ngomonginnya program, berarti dari Bawaslu itu kan kita ketahui bahwa ada yang disebut dengan SKPP yang gitu, Sekolah Kader Pengawasan Partisipatif. Nah, dengan adanya SKPP ini tentu memberikan pemahaman secara utuh terhadap mahasiswa atau bahkan generasi muda atau bahkan komunitas-komunitas yang memang berbasis kepemudaan untuk memberikan bagaimana sih prosedural pengawasan itu, baik dari sisi regulasinya, misalkan baik dari bicara masalah keilmuan kepemiluan ya, khususnya keilmuan tentang karena memang tujuan dari sasaran SKPP itu adalah itu, ya betul, seolah memberikan perkembangan keilmuan terkait masalah terkhusus berbicara masalah pengawasan, betul, pemilu partisipatif, makanya ada program SKPP gitu kan, seperti itu sebetulnya, dan berharap memang adanya SKPP ini seolah menjadi hal yang amat sangat berguna bagi Bawaslu untuk mencapai sosialisasi Bawaslu ini bisa sampai ke tatanan terbawah dari masyarakat gitu, bahwa berbicara masalah meleknya pengawalan demokrasi gitu, terus juga berbicara masalah regulasi kepemiluan dan sebagainya gitu kan, dan itulah hal yang paling penting sebetulnya, dan kami pun berharap ya teman-teman ataupun dulur-dulur kembara bisa ikut serta dalam hal itu. Betul. Karena gini ya, untuk SKPP itu sendiri, karena kan saya juga sebetulnya alumni SKPP alumni SKPP. Jadi begini sahabat Bawaslu. Saya bertemu dengan Kang Denny ini bukan hari ini saja sebetulnya. Jadi karena memang dulu juga boleh sambil minum berarti ya? Boleh. Ini kopi. Karena di Bawaslu itu independen, netral. Jadi karena netral-netralnya minumnya juga air mineral. Supaya tidak menunjukkan afiliasi. Nah itu. Kalau berwarna kan bahaya gitu. Minum dulu sahabat Bawaslu, santai saja. Iya betul. Kalau kita lihat sekarang banyak ya. Betul. Dan saya lihat juga kader-kader yang berkumpul hari ini juga banyak. Banyak betul. Dan mudah-mudahan ini menjadi poin plus lah untuk Bawaslu kedepannya bisa mencapai poin maksimal ketika berbicara masalah mensosialisasikan kinerja dari Bawaslu itu terhadap masyarakat. Siap. Berbicara masalah pengawalan demokrasi yang tadi dibahas dari awal. Bukan suksesi ya. Nah, bukan. Kalau berbicara tidak suksesi, kita lebih fokus terhadap pengawasan. Karena kan tugas kita pencegahan. Betul. Begitu, sahabat Bawaslu, gitu kan. Sebelum dilanjut jangan lupa tetap di-subscribe. Stay tune dan dijaga juga. Ini sebelum kita lanjut, Kembara juga kan mungkin punya sosial media. Boleh nanti sahabat Bawaslu juga di-follow. Boleh Pak Ketua disebutkan? Untuk Kembara sendiri kebetulan punya beberapa platform. Ada Instagram itu namanya kembara.official, lalu kemudian YouTube juga kembara.official. Kalau Facebook itu Keluarga Mahasiswa Kabupaten Bandung Barat Kembara. Websitenya juga Kembara Official. Mungkin itu platform yang hari ini kita gunakan untuk menyebarkan mengenai informasi organisasi atau bahkan informasi mengenai publik. Oke, siap. Dan jangan lupa ini untuk kader-kader Kembara ya. Kader-kader Kembara yang menonton kegiatan podcast ini harus di-share ini sebanyak-banyaknya ya. Nanti kita sebarkan. Ini kan ketua Kembara gitu, harus di-share ini gitu. Karena tadi kalau saya lihat esensi dari obrolan kita dari awal berbicara masalah demokrasi amat sangat cukup panjang kan ya gitu. Karena kalau berbicara sebetulnya kalau
ingin tuntas, ini tidak cukup 1 jam. Betul. Karena saya dikasih sama yang pengatur podcastnya 10 menit gitu kan. Bagaimana mau berkembang ini kan gitu kan. Tapi tidak. Kita Ternyata masih saja terbatas oleh ruang dan waktu. Nah, itu pada akhirnya kan gitu. Tapi sahabat Bawaslu tidak perlu risau. Ya. Karena nanti kita akan panjang lagi, kita beberapa episode berbicara masalah podcast ngopi nih, ngobrol pemilu bersama Bawaslu Kabupaten Bandung Barat. Nah, mungkin terakhir dari tadi berbicara masalah peran dari pengawalan demokrasi, terus juga pandangan Bawaslu dari dulur-dulur Kembara, dan juga tadi berbicara masalah SKPP. Terakhir mungkin harapan dan saran dari dulur-dulur Kembara untuk Bawaslu seperti apa sih? Iya. Pertama, harapan kami dari keluarga mahasiswa Kabupaten Bandung Barat buat Bawaslu itu lebih kepada nanti pada proses pelaksanaan demokrasi, khususnya Bawaslu yang memang membidangi dalam hal pengawasan, itu harus betul-betul terkawal dengan baik, karena salah sedikit kita melangkah justru itu akan membuat fatal sebuah lembaga. Betul. Makanya dengan cara misalkan kita berkolaborasi dengan Bawaslu, khususnya dalam membicarakan tentang beberapa program, salah satunya adalah konsolidasi kader pengawasan partisipatif. Ini akan menjadi satu hal yang baru gitu ya. Apalagi misalkan di Kabupaten Bandung Barat, generasi milenialnya lumayan cukup banyak, dan Kembara siap untuk menjadi influencernya gitu. Nanti kita mendiasporakan atau menyebarkan informasi mengenai pengawasan bahwa kontestasi di tahun 2024 ini harus senantiasa kita kawal bersama. Catat ini. Sahabat Bawaslu, bahwa Kembara akan berkolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten Bandung Barat perihal terkait dengan pengawalan demokrasi dan pengawasan demokrasi yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Mungkin seperti itu ya Pak Ketua ya. Dan saya berharap lagi-lagi saya berharap bahwa tidak hanya hari ini Pak Ketua berbicara masalah fokus pengawalan demokrasi, tapi di hari-hari ke depan dan mungkin nanti pas pelaksanaan di tahun 2024 pun Kembara salah satunya saya berharap ikut serta dalam mengawal demokrasi. Jadi tetap lakukan pengawasan dan pencegahan. Ketika ada pelanggaran silahkan datang ke Bawaslu, laporkan, nanti kita akan proses secara administrasi. Mungkin seperti itu ya. Siap. Pak Ketua, terima kasih atas waktunya, dan mungkin terakhir buat sahabat-sahabat Bawaslu jangan lupa nanti ya tetap di follow media sosial dari Bawaslu Kabupaten Bandung Barat, baik itu adalah Instagram, ada Facebook, ada YouTube, dan juga tadi ada apa saja Kang Denny? Ada Kembara Official, itu dari IG-nya. Pokoknya semuanya Kembara Official, kalau misalkan searching itu pasti ada lah. Oke, seperti itulah sahabat Bawaslu ya. Terima kasih, jangan lupa di-share, dibagikan, di komen dan sebagainya, dan juga jangan lupa angkat jempolnya, di like. Oke, terima kasih. Sebelum ditutup ada satu hal yang ingin Boleh, disampaikan silakan. dulu, bahwa saya sempat menulis sebuah rangkaian kata, demokrasi yang hebat itu lahir daripada pemilu yang sehat dengan pengawasan yang terintegrasi. Kira-kira seperti itu. Terima kasih mungkin untuk Dulur Denny, Ketua Dewan Pengurus Pusat Keluarga Mahasiswa Kabupaten Bandung Barat, yang sudah bisa sharing bersama kami di sini. Terima kasih. Wallahumma fiqh ila qomit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.